Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dan kasih karunia yang daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta sukacita, kekuatan, penghiburan yang daripada Allah Roh Kudus menyertai setiap kita dimanapun kita berada saat ini. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, kita memasuki pasalnya yang ke-9. Hari ini kita akan membahas ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19. Satu bagian yang mungkin kalau kita melihat dalam konteks sekarang tidak terlalu mudah untuk dimengerti. Karena sebelumnya kita sudah belajar bahwa Esther adalah seorang ratu yang cantik, yang penuh dengan belas kasihan, yang tidak mementingkan diri sendiri. Berubah, seakan-akan berubah tiba-tiba menjadi seorang wanita yang kejam dan tidak berbelas kasihan. Namun Bapak Ibu Saudara, kita semua percaya bahwa Alkitab diilhamkan oleh Allah sendiri. Alkitab adalah nafas daripada Allah, sehingga Alkitab tidak mungkin salah, dan apapun yang tertulis di dalam seluruh isi Alkitab, itu berarti hal yang harus kita pelajari. Pasti Tuhan akan berbicara sesuatu dengan semua yang Dia tuliskan melalui para penulis. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya kira ini juga bagian yang sangat penting yang Tuhan ingin ajarkan kepada setiap kita. Mari kita membaca kitab Esther pasal yang ke-9 ayat yang ke-19. Ini merupakan sesi yang ke-12. Esther pasal 9 mulai ayat yang pertama. Dalam bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, pada hari yang ke-13 ketika titah serta undang-undang raja akan dilaksanakan, pada hari musuh-musuh orang Yahudi berharap mengalahkan orang Yahudi, terjadilah yang sebaliknya, orang Yahudi mengalahkan pembenci-pembenci mereka. Maka berkumpullah orang Yahudi di dalam kota-kotanya di seluruh daerah Raja Ahasuerus untuk membunuh orang-orang yang berikhtiar mencelakakan mereka. Dan tiada seorang pun tahan menghadapi mereka karena ketakutan kepada orang Yahudi telah menimpa segala bangsa itu. Dan semua pembesar daerah dan wakil pemerintahan dan bupati serta pejabat kerajaan menyokong orang Yahudi karena ketakutan kepada Mordekai telah menimpa mereka. Sebab Mordekai besar kekuasaannya di dalam istana raja dan tersiarlah berita tentang dia ke segenap daerah. Karena Mordekai itu bertambah-tambah besar kekuasaannya. Maka orang Yahudi mengalahkan semua musuhnya. Mereka memukulnya dengan pedang, membunuh dan membinasakannya. Mereka berbuat sekehendak hatinya terhadap pembenci-pembenci mereka. Di dalam benteng Susan saja orang Yahudi membunuh dan membinasakan 500 orang. Juga Persandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmasta, Arisal, Aridai, dan Waizata. Ke-10 anak laki-laki Haman bin Hamedata, seteru orang Yahudi, dibunuh oleh mereka. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan, artinya tidak mengambil apapun juga. Pada hari itu juga jumlah orang-orang yang terbunuh di dalam benteng Susan disampaikan kepada raja. Lalu titah raja kepada Esther sang ratu, di dalam benteng Susan saja orang Yahudi telah membunuh dan membinasakan 500 orang beserta ke-10 anak Haman. Di daerah-daerah kerajaan yang lain entahlah apa yang akan diperbuat mereka. Dan apakah permintaanmu sekarang? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu lagi? Niscaya dipenuhi. Lalu jawab Esther, jikalau baik pada pemandangan raja, diizinkanlah kiranya kepada orang Yahudi yang di Susan untuk berbuat besok pun sesuai dengan undang-undang untuk hari ini, dan ke-10 anak Haman itu hendaklah disulahkan pada tiang. Raja pun menitahkan berbuat demikian, maka undang-undang itu dikeluarkan di Susan, dan ke-10 anak Haman disulahkan orang. Jadi berkumpullah orang Yahudi yang di Susan pada hari yang ke-14 bulan Adar juga, dan dibunuhnyalah di Susan 300 orang. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan.
Orang Yahudi yang lain yang ada di dalam daerah kerajaan berkumpul dan mempertahankan nyawanya serta mendapat keamanan terhadap musuhnya. Mereka membunuh 75.000 orang di antara pembenci-pembenci mereka. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Hal itu terjadi pada hari yang ke-13 dalam bulan Adar. Pada hari yang ke-14 berhentilah mereka dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Akan tetapi orang Yahudi yang di Susan berkumpul baik pada hari yang ke-13, baik pada hari yang ke-14 dalam bulan itu, lalu berhentilah mereka pada hari yang ke-15 dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Ayat yang ke-19, oleh sebab itu orang Yahudi yang di pedusunan, yakni yang diam di perkampungan merayakan hari yang ke-14 bulan Adar itu sebagai hari sukacita dan hari perjamuan, dan sebagai hari gembira antar mengantar makanan. Puji Tuhan, berbahagialah setiap kita yang membaca, yang merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Karena dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Mari kita berdoa meminta pertolongan Allah Roh Kudus sebelum kita sama-sama mempelajari firman Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan kepada setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur boleh memasuki sesi yang ke-12 di dalam kami boleh mempelajari kisah perjalanan Ratu Esther dan juga Mordekai. Terima kasih Tuhan, karena kasih setia kemurahan hati Tuhan, maka malam hari ini Kau kembali mengumpulkan setiap kami dimanapun kami berada untuk sama-sama mendengar kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan hanya Allah Roh Kudus yang bisa memberikan pencerahan, memberikan pengertian, dan juga sekaligus memberikan keberanian di dalam kami melangkah dengan iman bagaimana kami seharusnya menjalani iman kekristenan kami yang bisa memuliakan dan meninggikan Kau. Terima kasih, sekali lagi kami berdoa, sucikan dan kuduskan setiap kami ya Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami, baik yang kami perbuat dengan sengaja maupun tidak sengaja, supaya kami boleh masuk ke dalam hadirat-Mu. Dan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami dimanapun kami berada saat ini boleh membawa pembaharuan iman kepada kami. Juga boleh membawa kami semakin mengenal dan mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita bisa melihat bahwa penulis kitab Esther ini seorang penulis yang boleh dikategorikan sangat baik. Bahasa yang digunakan baik, sastra yang digunakan juga sangat baik. Dia tahu bagaimana seharusnya dia menyampaikan isi hatinya supaya pembaca bisa mengerti apa yang menjadi titik poin utama yang ingin disampaikannya. Ya, kita melihat ayat yang pertama berbicara tentang ada berita sukacita, ada berita kemungkinan untuk mengalami kemenangan. Ayat yang kedua sampai ayat yang kelima berbicara tentang seberapa luas kemenangan yang didapatkan oleh orang Yahudi. Ya, kemenangan yang diperoleh di dalam benteng Susan, ya 6 sampai 10. Permohonan untuk memperoleh kesempatan kemenangan yang lebih besar 11 sampai 13. Kemenangan kedua di sekitar Susan 14 sampai 15. Juga luasnya kemenangan di seluruh kekaisaran Ahasuerus yang meliputi 127 provinsi. Dan ayat yang ke-17 sampai 19, kemenangan yang ditunggu-tunggu akhirnya bisa dialami oleh bangsa Yahudi. Penulis membawa pembaca dari mulai peperangan, memasuki kemenangan, dan tiba di puncak kemenangan. Dan pusat perhatian yang ingin disampaikan oleh penulis salah satunya adalah kepada petisi yang dilakukan oleh Esther yang dituliskan di ayat yang ke-11 sampai 13 berbicara tentang 10 anak Haman yang disulakan. Ya, sebagai inti dari kemenangan keseluruhan atau kemenangan yang berkepanjangan, ya, yang bukan saja bisa dinikmati oleh zamannya Esther, tetapi setelah itu ya sampai tiba Sang Mesias Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membahas lebih jauh, ada baiknya kita mundur sebentar ya ke urutan dari mana pergumulan ini dimulai. Ya, kita ingat Bapak Ibu Saudara bahwa sebelum tiba di pasal ini, orang-orang Yahudi setelah dekrit pertama dikeluarkan oleh Haman atas nama raja, ada masa-masa ketakutan,
penderitaan, dan rasa sedih, rasa kabung yang luar biasa yang dialami oleh orang-orang Yahudi, termasuk Mordekai. Kita sudah belajar itu, mereka berpuasa, mereka berkabung karena ada berita pemusnahan atau pembinasaan seluruh orang Yahudi di 127 di bawah pemerintahan Media Persia. Ya, satu berita duka cita. Tetapi memasuki pasal ini Bapak Ibu Saudara, kesedihan berubah menjadi satu pengharapan, satu sukacita, di mana mereka dulu ketakutan, tetapi sekarang justru musuh-musuhnya yang ada di dalam ketakutan. Inilah salah satu cara unik bagaimana Allah memberikan kemenangan kepada orang Yahudi. Lengkapnya seperti apa? Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, poin yang pertama yang akan kita pelajari, Allah sanggup memutarbalikkan rencana manusia untuk menjadi atau menggenapi rencana Allah yang jauh, yang luhur, yang agung, yang mulia, dan yang kekal. Saya mengajak mari kita membaca sekali lagi ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Pasal 9 ayat pertama sampai ayat yang kelima. Dalam bulan yang ke-12 yakni bulan Adar, pada hari yang ke-13 ketika titah serta undang-undang raja akan dilaksanakan, pada hari musuh-musuh orang Yahudi berharap mengalahkan orang Yahudi, terjadilah yang sebaliknya. Orang Yahudi mengalahkan pembenci-pembenci mereka. Maka berkumpullah orang Yahudi di dalam kota-kotanya di seluruh daerah Raja Ahasveros untuk membunuh orang-orang yang berikhtiar mencelakakan mereka, dan tiada seorang pun tahan menghadap mereka karena ketakutan kepada orang Yahudi telah menimpa segala bangsa itu. Dan semua pembesar daerah dan wakil pemerintahan dan bupati serta pejabat kerajaan menyokong orang Yahudi. Artinya turut bersekutu dengan orang Yahudi. Karena ketakutan kepada Mordekai telah menimpa mereka. Ingat, Mordekai sudah menjadi pemimpin mereka. Ya. Sebab Mordekai besar kekuasaannya di dalam istana raja, dan tersiarlah berita tentang dia ke segenap daerah. Artinya ke 127 daerah provinsi di bawah kekuasaan Media Persia. Karena Mordekai itu bertambah-tambah besar kekuasaannya. Maka orang Yahudi mengalahkan semua musuhnya. Jadi tidak ada yang terlewatkan. Mereka memukulnya dengan pedang, membunuh dan membinasakannya. Mereka berbuat sekendak hatinya terhadap pembenci-pembenci mereka. Ya, Bapak Ibu Saudara, salah satu jawaban klasik ya kalau saya mendengar interview para pemain bulu tangkis ketika ditanya mengapa mereka bisa memenangkan pertandingan. Ya, jawaban yang diberikan semua hampir sama Bapak Ibu Saudara. Artinya yang pertama, jauhkan pikiran, jangan terlalu yakin akan menang. Ya. Dan sebaliknya, jangan terlalu yakin pasti kalah. Siapapun lawannya, jangan terlalu yakin bahwa kita pasti kalah berhadapan dengannya. Tapi sebaliknya, kalau seandainya kita melihat lawan di depan atau di hadapannya lebih ringan, rankingnya lebih rendah, juga jangan terlalu yakin akan menang. Ya. Caranya gimana? Mereka mengatakan bahwa mereka harus bertarung poin demi poin. Yang penting dia bisa memenangkan poin itu. Poin selanjutnya bukan urusan. Setelah memenangkan poin itu baru kita berurusan dengan poin selanjutnya. Jadi poin demi poin itulah yang biasanya digunakan sebagai jawaban bagaimana seorang pemain profesional bisa memenangkan pertandingan. Ya, yang diperkirakan akan menang. Mengapa? Karena seringkali Bapak Ibu Saudara, ya, yang mereka perkirakan akan menang justru kalah. Tetapi sebaliknya, apa yang mereka pikir akan kalah ternyata ada kesempatan untuk dia bisa menang. Ya. Hal inilah yang dialami oleh orang-orang Yahudi yang berada di bawah kekuasaan Raja Media Persia ketika itu. Ketika dekrit yang dikeluarkan oleh Haman atas nama raja untuk memusnahkan seluruh orang Yahudi dikeluarkan, maka seluruh orang Yahudi tanpa kecuali termasuk Mordekai hidup dalam ketakutan dan perkabungan. Ya, karena waktu kekalahan dan kematian sudah ada di depan mata mereka. Ya, tinggal 9 bulan lagi. Mereka yakin bahwa kematian sudah menghadang mereka.
Ya, sebaliknya Bapak Ibu Saudara, Haman begitu yakin akan menang. Haman begitu yakin semua yang dia rencanakan, dekrit yang sudah dikeluarkan atas nama raja pasti membawa apa yang dia rencanakan berhasil. Dia pasti menang melawan orang Yahudi. Tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Ya, justru Haman yang pertama kali mengalami kekalahan. Dia mati di tiang gantungan yang sebenarnya dia dirikan untuk Mordekai, dan sebaliknya justru Mordekai yang menggantikan kedudukan Haman. Inilah yang dialami oleh orang-orang Yahudi. Ya, kita melihat, kita sudah membahas, setelah Haman mati disulahkan di tiang gantungan, maka dekrit baru dikeluarkan oleh Mordekai atas nama raja untuk menandingi dekrit yang pertama yang dikeluarkan oleh Haman atas nama raja. Kenapa harus dikeluarkan dekrit kedua? Karena kita sudah belajar sama-sama bahwa dekrit atau keputusan yang dikeluarkan oleh Raja Media Persia tidak bisa dibatalkan. Satu-satunya cara adalah membuat dekrit yang lain sebagai dekrit tandingan. Ya, dalam hal ini dekrit kedua dikeluarkan, Raja memberikan kebebasan, memberikan wewenang dan otoritas kepada seluruh orang Yahudi ketika nanti pada tanggal 13 bulan Adar, ya, ketika orang-orang yang ada di bawah kepemimpinan Haman, orang-orang yang membenci orang-orang Yahudi, orang-orang yang memang sudah dipersiapkan, direncanakan untuk membinasakan seluruh orang Yahudi, ketika mereka menyerang, mereka diizinkan untuk melawan, membela, bahkan membunuh mereka. Ya, untuk supaya bangsa Yahudi tidak binasa atau musnah. Inilah dekret kedua yang dikeluarkan oleh Mordekai. Ya, kita sudah membahas itu. Jadi sekarang di antara atau di bawah kepemimpinan Media Persia ada dua keputusan yang berjalan berbarengan dan diputuskan pada waktu yang sama. Ya, yaitu dekret untuk membunuh atau membinasakan semua orang Yahudi, juga dekret di mana orang-orang Yahudi boleh melawan ketika mereka diserang oleh orang-orang yang akan membinasakan mereka. Dengan dikeluarkannya dekret yang baru, 2 bulan setelah dekret lama dikeluarkan, ini menimbulkan pengharapan baru bagi orang-orang Yahudi. Ya, dan dalam waktu 7 bulan mereka harus mempersiapkan diri. Bagaimana mereka bisa melawan, bahkan bisa mengalahkan dan membinasakan musuh-musuh mereka supaya tidak ada masalah di kemudian hari. Ya, inilah waktunya tiba, pasal 9 ayat yang pertama, peperangan dimulai. Ya, sebuah ratapan dan ketakutan yang melanda seluruh orang Yahudi akan bencana yang akan datang berubah, terbalik. Semula orang-orang Yahudi yang ketakutan, sekarang Alkitab menuliskan bahwa musuh-musuh orang Yahudi, kelompok Haman yang membenci orang Yahudi yang ketakutan. Ya. Dan hasilnya adalah orang Yahudi memperoleh kemenangan yang semula berkabung karena akan dihabisi pada tanggal 13, dan sebaliknya justru kelompok Haman yang semula begitu yakin yang akan membunuh dan memusnahkan orang Yahudi pada tanggal 13, justru pada tanggal tersebutlah para pembenci orang-orang Yahudi dikalahkan. Bapak Ibu Saudara, yang menarik di sini, Alkitab memberitahu salah satu cara unik yang Allah lakukan untuk memberikan kemenangan kepada umat pilihannya. Dalam hal ini adalah orang-orang Yahudi atau bangsa Yahudi, yaitu dengan memberikan rasa takut kepada musuh-musuhnya atau pembenci-pembencinya. Ini adalah salah satu cara atau strategi Allah yang juga Allah gunakan di dalam ketika Raja Yosafat melawan musuhnya. Ya, kita lihat di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-17 ayat yang ke-10. 2 Tawarik pasal yang ke-17 ayat yang ke-10. Ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda, sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. 2 Tawarik 20-29, ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain, ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara, Tuhanlah yang mendatangkan ketakutan. Ya.
Di dalam kitab Ester tidak dituliskan kata Tuhan, tapi kita bisa menafsirkan kebenaran ini bahwa Tuhanlah yang menciptakan rasa takut kepada para musuh-musuh orang Israel yang akan menyerang dan membinasakannya. Dan rasa takut ini bukan saja diberikan kepada musuh-musuh orang Yahudi yang akan membunuhnya, tetapi juga rasa takut ini diberikan kepada para pejabat pusat, para pejabat sampai ke daerah-daerah. Rasa takut akan orang Yahudi karena Mordekai sudah menjadi pemimpin yang jauh lebih tinggi dari mereka, pemimpin yang dipercaya oleh raja. Rasa takut ini diciptakan juga kepada mereka, kepada para pejabat di bawah kekuasaan Raja Ahasuerus. Sehingga mereka bersekutu dengan orang-orang Yahudi, membela dan bahkan membantu membinasakan orang-orang atau yang membenci orang Yahudi. Ya. Selama 9 bulan orang-orang Yahudi sudah mempersiapkan apa yang mereka perlukan untuk bisa memenangkan peperangan ini. Ya. Dibantu oleh para pejabat pusat dan daerah, orang-orang Yahudi bisa mengetahui, ya tentu kalau kita bisa melihat dari kacamata sekarang, para pejabat daerah, pusat semua memiliki intel-intel yang bisa mengetahui di mana pusat-pusat atau kantong-kantong orang-orang yang siap untuk menyerang orang-orang Yahudi. Mereka tahu di mana tempat-tempatnya. Ya, melalui hal semua ini, ketika tepat pada tanggal 13 bulan Adar, orang-orang Yahudi menyerang kantong-kantong musuh mereka. Ya, akhirnya orang-orang Yahudi bisa memenangkan peperangan ini sehingga mereka bisa terlepas dari rencana pembinasaan massal yang dilakukan oleh Haman. Selanjutnya mulai ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-10 kita melihat bahwa di dalam benteng Susan sendiri pun ada kelompok-kelompok atau kantong-kantong di mana orang-orang yang membenci orang Yahudi yang memang dipersiapkan oleh Haman untuk membunuh dan membinasakan seluruh orang Yahudi yang ada di dalam benteng Susan. Kurang lebih ada 500 orang. Ya. Di sini dituliskan ada 500 orang dan juga 10 anak Haman ada di dalam benteng Susan. Mereka juga termasuk orang yang dibunuh. Jadi total ada 510 orang. 510 orang yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi itu dilaporkan kepada raja. Ya, ayat yang ke-11 menuliskan pada hari itu juga jumlah orang-orang yang terbunuh di dalam benteng Susan disampaikan di hadapan raja. Ayat yang ke-12 lalu titah raja kepada Ester sang ratu. Di dalam benteng Susan saja orang Yahudi telah membunuh dan membinasakan 500 orang beserta ke-10 anak Haman, berarti 510 orang. Di daerah-daerah kerajaan yang lain, entahlah apa yang diperbuat mereka, karena belum mendapat laporan. Dan apakah permintaanmu sekarang niscaya akan dikabulkan, dan apakah keinginanmu lagi niscaya dipenuhi. Sekarang Bapak Ibu Saudara, raja yang menawarkan sebelum Ester meminta sesuatu. Ya, ini saya percaya merupakan satu bukti nyata lagi bagaimana Tuhan bekerja di dalam segala keadaan dan di dalam segala waktu. Ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14 Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan sama-sama, kita baca sama-sama. Lalu jawab Ester mendengar pertanyaan tadi. Ya, jikalau baik pada pemandangan raja, dengan segala kerendahan hati Ester memberikan jawabannya. Diizinkanlah kiranya kepada orang Yahudi yang di Susan untuk berbuat besok pun sesuai dengan undang-undang untuk hari ini. Ini berarti ada tambahan permintaan untuk menambah 1 hari lagi supaya ada kesempatan bagi orang-orang Yahudi untuk benar-benar memusnahkan orang-orang yang ingin berencana untuk membunuh orang-orang Yahudi. Ya, kalau kita boleh terapkan sekarang, ini berbicara kalau kita boleh kaitkan. Ya, ini berbicara tentang kantong-kantong teroris di dalam satu negara. Kalau kita tidak membinasakannya sampai tuntas, biasanya mereka hanya tertidur sebentar saja. Ya, ketika bangun ada kesempatan, mereka akan kembali menyerang. Satu-satunya cara kita harus melenyapkan sampai bersih. Ya, karena seringkali musuh-musuh, ya tanda kutip, mereka biasanya hanya pura-pura tidur. Ya. Tapi ketika ada kesempatan mereka akan bangun.
Ya, jadi mengapa Esther meminta tambahan 1 hari lagi? Karena di dalam penambahan 1 hari ini, menurut pemikiran Esther, mereka akan bisa memusnahkan lebih banyak lagi. Atau mereka bisa menemukan orang-orang lebih banyak lagi yang ingin membunuh orang-orang Yahudi. Sekali lagi saya baca, jikalau baik pada pemandangan raja, diizinkanlah kiranya kepada orang Yahudi yang disusan untuk berbuat besok pun sesuai dengan undang-undang untuk hari ini. Dan ke-10 anak Haman itu hendaklah disulakkan pada tiang. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi tolong perhatikan baik-baik bahwa anak-anak Haman sudah dibunuh. Ya, tetapi setelah anak-anak Haman, 10 anak-anak Haman dibunuh, Esther meminta supaya mereka digantung ya di sekitar Susan. Ya, saya kira ini adalah salah satu cara yang sangat baik ya, di mana ketika mereka tahu atau orang-orang yang membenci orang Yahudi, ya, orang-orang yang memang ada di kelompok Haman, mereka ketika melihat para pemimpin mereka, anak-anak Haman sendiri sudah kalah bahkan sudah digantung, itu membuat mereka semakin takut, semakin tidak berani lagi melangkah. Ya, mungkin ada kebanyakan dari mereka malahan membelot untuk kembali malah bersekutu untuk membela orang-orang Yahudi. Inilah strategi yang menurut saya sangat baik. Ya, strategi Esther yang membuat semua kemenangan bangsa Israel terhadap musuh-musuhnya menjadi tuntas. Ya, ayat yang ke-14, raja pun menitahkan berbuat demikian, maka undang-undang itu dikeluarkan di Susan dan ke-10 anak Haman disulahkan orang. Jadi penambahan 1 hari lagi menjadi tanggal 14 dan 10 anak Haman disulahkan, semuanya disetujui oleh raja. Ya. Dan apa akibatnya Bapak Ibu Saudara? 510 orang dibunuh. Dan terlebih daripada itu ada 300 orang lagi di hari yang ke-14. Ditemukan ternyata ada lagi sekelompok orang yang masih siap untuk membinasakan orang-orang Israel. Dan melalui ketentuan itu ada 75.000 orang di seluruh daerah di bawah pemerintahan Media Persia. Mereka semua juga dibinasakan. Orang-orang yang memang sudah disiapkan untuk membinasakan orang-orang Yahudi semuanya diketahui dan semuanya dibunuh. Ya, tapi kita lihat Bapak Ibu Saudara bahwa yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi ada 75.000 ditambah 300 ditambah 510 orang. Ya, Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan kalau dekret kedua tidak dikeluarkan. Kalau orang-orang Yahudi tidak diberikan otoritas dan wewenang untuk melawan, untuk menyerang, bahkan mengalahkan orang-orang yang membenci dia, orang-orang yang memang diutus oleh Haman untuk membinasakan orang Yahudi, maka Bapak Ibu Saudara, jutaan orang akan binasa. Ya, seluruh bangsa Israel akan binasa. Bukan saja laki-laki, para wanita, remaja, anak-anak, bahkan seluruh bayi dibinasakan total. Jadi tidak ada artinya sama sekali dengan kurang lebih 80.000 orang yang binasa. Dan memang yang dibinasakan itu adalah memang orang-orang yang perlu dibinasakan. Karena kalau tidak, ini akan membawa bencana yang lebih besar lagi bagi orang secara keseluruhan. Dan ini akan membawa dampak yang sangat besar bagi pemerintahan Media Persia. Ya. Kita melihat Bapak Ibu Saudara akhirnya musuh dikalahkan. Namun kita melihat di sini bahwa ketika orang-orang Yahudi mengalahkan musuh-musuhnya, mereka hanya membinasakan orang-orang yang benar-benar berkaitan dengan rencana busuk mereka menghabiskan, membinasakan orang-orang Yahudi. Mereka, orang-orang Yahudi sama sekali tidak menjamah harta kekayaan musuh-musuhnya. Ya, Alkitab tidak menuliskan mengapa mereka tidak mengambil harta musuh-musuhnya. Alkitab tidak menjelaskan hal ini. Ya, tetapi kita bisa melihat bahwa memang kita bisa melihat di sini bahwa tujuan orang Yahudi melawan, mengalahkan dan membinasakan hanyalah untuk membela diri dari serangan musuh. Bukan karena mereka haus akan harta kekayaan.
Bapak Ibu Saudara, inilah perikop yang kembali mengingatkan setiap kita bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan. Sekalipun sepertinya Allah sedang berdiam diri, tidak berbicara, menutup mata, sepertinya tuli. Tuhan tidak. Tuhan tidak pernah terlelap. Tuhan tetap bekerja, hanya kita tidak menyadarinya. Di dalam Allah ada pengharapan, di dalam Allah ada kemenangan. Ya Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu apa yang sedang dialami oleh Bapak Ibu Saudara, tapi melalui perikop ini tolong ingat baik-baik. Ya, pada bulan Adar Tuhan akan memberikan kemenangan. Ya, Bapak Ibu Saudara, melalui perikop ini kita kembali dikuatkan. Kita tidak akan pernah sia-sia ketika kita benar-benar menaruh pengharapan kita hanya kepada Allah Bapa yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa hadir, rohnya hadir bersama dengan kita, menjaga, melindungi kita. Tidak ada satupun yang bisa menjamah kita kalau Tuhan tidak mengizinkannya. Amin. Dan kalau Tuhan mengizinkannya, Tuhan akan membuka jalan keluar. Dan melalui semua itu justru iman kita akan dikuatkan. Yang penting Bapak Ibu Saudara, kita harus ingat baik-baik, jangan pernah menyerah ketika kita mengikut jalan-jalan Tuhan. Dekret yang dikeluarkan oleh Mordekai atas nama Raja mengingatkan kita kepada kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Dekret yang baru dikeluarkan ketika Yesus mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Yesus sudah menebus dosa setiap manusia yang percaya kepadanya dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Yesus yang bangkit dari kematian pada hari yang ketiga untuk memberikan kemenangan atas kuasa dosa. Setiap orang percaya sekarang bukan lagi ada di bawah kuasa dosa atau dekret yang pertama, melainkan ada di bawah kuasa Tuhan, yaitu dekret yang baru. Orang percaya menjadi hamba Allah, bukan lagi menjadi hamba dosa. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-17. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajarannya yang telah diteruskan kepadamu. 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Dengan kata lain, ketika menjadi hamba dosa, maka manusia tidak bisa tidak berbuat dosa karena ada di bawah kuasa dosa atau dekret yang pertama, di mana iblis berkuasa, di mana iblis sedang tanda kutip menang atas dosa, atas orang-orang yang berdosa. Namun ketika orang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, dekret yang kedua berlaku, di mana manusia bisa untuk tidak berbuat dosa. Karena Bapak Ibu Saudara, manusia tidak lagi menjadi hamba iblis atau hamba dosa, tetapi hamba Tuhan, lebih berkuasa. Dekret kedua memungkinkan kita untuk bisa hidup berkemenangan, mengalahkan kuasa-kuasa dosa atau musuh-musuh yang siap menyerang kita. Namun demikian Bapak Ibu Saudara, kita harus tetap sadar bahwa kita masih hidup di dunia ini. Kita masih berhadapan dengan musuh-musuh yang siap membinasakan kita, yang siap mengalahkan kita, yang siap mengintimidasi kita. Dan supaya kita bisa mengikuti apa yang dia inginkan, yaitu iblis setan inginkan. Ya, tapi kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah hidup di dekret yang kedua. Kita hidup di bawah kuasa Tuhan. Kita hidup menjadi hamba Tuhan. Oleh sebab itu sebetulnya iblis ada di dalam ketakutan ketika berhadapan dengan kita. Tuhan menciptakan, Tuhan membuat iblis takut ketika berhadapan dengan kita. Ya, bukan terbalik Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu takut berhadapan dengan iblis. Yang kita perlukan adalah kita siap berjaga-jaga selalu dan siap melawan dan mengalahkan setan.
Setan dan iblis takut dengan kita. Bagaimana kita tahu? Kita lihat, ini Petrus katakan di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Ya, kita baca sama-sama, sadarlah dan berjaga-jagalah. Ya, artinya siap waspada selalu, lawan musuh iblis. Jadi tetap, iblis itu ada. Dia memiliki kantong-kantong, kelompok-kelompok, antek-anteknya yang siap menyerang kita. Tapi ada berita baik, perhatikan. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bapak ibu saudara, artinya memang iblis, setan dan antek-anteknya ada di sekeliling kita dan mengawasi kita. Tapi mereka takut dengan kita. Mereka tidak berani menyentuh kita. Mereka tidak berani mengalahkan kita. Ya, mereka hanya berkeliling-keliling sampai satu ketika kita lengah, baru dia menyerang. Kalau kita selalu waspada, kita siap menyerang, kita berani mengalahkan, dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia hanya berkeliling-keliling, dia tidak berani menyerang dan melakukan apa-apa. Dengan kata lain, jangan pernah lengah, tetap waspada, berjaga-jaga. Ya, lawan kita adalah pemerintah-pemerintah di udara. Ya, iblis-iblis, setan-setan yang senantiasa berkeliling mencari kelemahan kita dan mengalahkan kita. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, kita berada di bawah kuasa dekret yang kedua. Iblis tidak bisa lagi menyerang dan menghabiskan, membinasakan kita sebagai manusia percaya. Dia tidak bisa sewenang-wenang menjamah kita. Ya, karena orang percaya bukan lagi hambanya seperti sebelum menjadi orang percaya. Iblis sekarang takut dengan orang percaya. Namun ia akan kembali menyerang ketika kita lemah dan tidak waspada. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang keempat dan kelima. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang telah mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah dia yang mengalahkan dunia selain dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Sekali lagi, ini berbicara tentang iman. Ya, dan inilah kemenangan yang telah mengalahkan dunia, iman kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengatakan bahwa kita adalah orang yang memiliki iman kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, kita harus melangkah di dalam iman. Kita tidak bisa pasif, kita harus melangkah dengan iman. Apa yang harus kita kerjakan supaya iman kita membawa kemenangan. Dan di dalam teks ini berbicara tentang bagaimana kita senantiasa berwaspada. Iman bukan berarti pasif, tetapi iman adalah melangkah berdasarkan iman yang kita percayai. Amin Bapak Ibu Saudara. Dalam keadaan apapun juga, taruhlah iman percaya kita hanya kepada Tuhan. Karena dia adalah sumber kemenangan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur karena anugerah dan kemurahan hati-Mu ya Tuhan. Kami boleh berada di bawah naungan-Mu. Kami berada di bawah hukum-hukum-Mu ya Tuhan. Hukum-hukum yang membawa kemenangan. Hukum-hukum yang membawa keberhasilan. Di dalam kami melewati berbagai macam ujian pencobaan yang ada di dunia ini. Yang sudah jatuh di dalam dosa ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa iman yang kami taruh tidak akan pernah sia-sia. Kami tahu sepenuhnya Engkau Allah yang siap menolong kami melangkah hidup berkemenangan. Karena Engkau Allah yang memberikan kemenangan bagi setiap kami. Karena Engkau sudah menang, Engkau sudah bangkit membawa kemenangan bagi setiap kami. Kuatkan iman kami, teguhkan iman kami. Supaya melalui perjalanan iman kami sebagai orang Kristen. Sekali lagi Tuhan, kami boleh menjadi garam dan terang dunia. Yang memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami. Memberkati bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan sisa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan. Amin. Amin. Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Sampai jumpa di dalam ibadah raya hari Minggu jam 3 sore. Tuhan memberkati.